Kemudian kita mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk kepentingan yang bukan kepentingan keluarga, terkadang kan ada salah satu yang merasa keberatan gitu ya, entah istrinya atau suaminya. Cuman kalau saya sendiri alhamdulillah enggak, selalu klik-klik saja. Oke saja. Oh besok ada lagi yang lebih banyak gitu. Bagaimana menyikapi problem hal seperti itu? Itu terjadi nggak di Pak Narto dan Ibu? Ya mohon maaf ya, saya yakin terjadi namun tidak kelihatan kan. Namanya keikhlasan tuh saya meyakini seperti itu. Namun dari istri saya tuh istilahnya menyamaki mas. Jadi artinya bagaimana supaya saya juga harus tahu istri saya juga harus tahu saya, sehingga tidak ada dalam hal itu tidak ada pernah malah justru malah kadang-kadang saya dan akhirnya Pak kayak iya Pak urusi Pak itu. Gitu ya. Itu kan wah berarti lagi ngulang jadi kan itu saya seneng. Bener. Itu saya seneng mas itu keikhlasannya ada sangat luar biasa. Maaf tuh nggih kula lempiyambak mau bojo kula kok. Gitu. Anjing nyoto kok. Iya bener. Oke. Kemudian ini apa tuh namanya, kalau misalnya kita berbicara tentang kemampuan untuk memberi dan kemudian menolong orang lain begitu ya Pak ya, itu sebenarnya kan banyak ini yang punya pikiran bahwa mudah-mudahan setelah memberi ini aku nanti mendapatkan yang lebih banyak. Itu terbesit gitu nggak sih sebenarnya? Saya tidak punya. Nggak punya karena gini. Kan saya kan sudah mengomongkan, kalau orang seperti itu biasanya ngomongnya ngamal, sodako, itu maaf ya, itu mungkin ada harapan seperti itu. Saya itu kadang-kadang itu mas, kalau ini gini mas ya, saya cerita seperti ini bukan dalam arti itu supaya saya itu dinilai baik, tidak, hanya ngerti saja, supaya ngerti gitu saja, tidak ada kepengen dinilai buruk, silahkan, termasuk ganjaran apa? Kan ngoten ini sudah konsekuensi. Lah masalah ganjaran orang urusan kula. Ya, makanya saya sama istri saya begitu. Kadang-kadang kan gini Mas, yang menyakitkan kadang-kadang namanya orang biasa seperti saya kan. Lah yo kene iki wis direwangi ini. Golek jeneng apik kok kadang-kadang yo elek. Lah, itu kan itu tadi Mas, saya kadang-kadang berpikir politik. Ya itulah orang-orang yang tidak pernah menceritakan keburukan orang, kebaikan orang. Malah kosok bang sulit fitnah, wah itu kan lucu itu. Makanya saya itu gini, saya ngomong, selama kamu manggon-gon bener ora usah wedi. Aku ning kiwa tengenem ning ngarep mburi pendhe, nonton ke. Nah anjene awakmu bener sampai titik darah penghabisan aku siap bilani kok. Jadi sebelum liputan hari ini tuh saya sempat ngobrol sama beberapa warga tentang bagaimana perjuangan Pak Sunarto beserta Ibu, dan rata-rata kalimatnya jos itu masuk model-model gitu semua Pak. Jadi memang masyarakat mengakui perjuangan Pak Narto beserta Ibu, ketulusannya begitu dalam memperjuangkan desa, menolong masyarakat begitu. Nah, saya ingin geser ke Ibu lagi nih terkait dengan nanti kan ini kurang sekarang tanggal 16 ya. Iya, 16 ya Ki ya sekarang ya. Iya. Sekarang tanggal 16. Kurang berapa hari berarti kan? 21 berarti 5. Kurang 4 hari. Nah, kurang 4 hari aja ya Bu ya. Nah, ini persiapannya apa aja Bu? Atau biasanya ada panitia dari pemerintah, biasanya lewat dinas kan ya, dinas pariwisata ya? Iya biasanya ada seperti itu Mas. Jadi bisa kolaborasi antara pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa. Namun sampai detik ini belum ada yang menghubungi kami mau ada gelar atau kegiatan seperti apa, belum ada. Dan ada kemarin mau ada Gema Kartini di sini ternyata tadi malam dibatalkan. Seperti itu. Ya nggak apa-apa monggo. Tapi kan saya sebagai pemerintah desa Hulu, saya punya cara sendiri untuk kami bisa menghormati dan menghargai jasa pahlawan. Andai kata kemudian dari pemerintah tidak ada kegiatan misalnya ya. Begitu ya. Tapi yang sudah biasanya apa aja Bu kegiatannya Bu? Biasanya ada gelar Kartini, ada Gema Kartini itu. Enggak apa bedanya gelar sama Gema? Kalau gelar itu cenderung ke pertunjukan, kalau Gema itu
biasanya mengarah petaka dari Rembang ke makam ke sini. Itu bedanya. Terus yang sudah kami lakukan di sini, Mas, kami membentuk panitia kecil-kecilan tingkat desa, dan itu kami mengadakan beberapa kegiatan, ada lomba merangkai bunga, ada lomba kebersihan lingkungan, dan dari panitia itu juga punya slogan untuk menghadapi HUT RA Kartini ini. Dari desa mengadakan lomba kebersihan desa dengan tujuan agar Desa Mbulu sebagai desa wisata yang indah dan bersih, seperti itu yang sudah dilakukan panitia. Dan nanti pada tanggal 21 April itu dari kami mengadakan upacara di tempat ini nanti bersama warga kami. Itu nanti akan kami lakukan. Tapi kalau dari tempo-tempo tahun yang lalu, misal ada pengajian, wayang, itu ada nggak gitu? Dulu pernah ada. Ada terus lah. Semenjak pandemi barangkali ya. Ini ada tapi tidak dibuka umum, hanya virtual. Jadi pengunjungnya tidak bisa datang banyak. Secara langsung. Jadi faktor yang membuat kemudian lokasi ini sekarang agak sepi tak seramai yang dulu itu gara-gara COVID ya, salah satunya ya. Termasuk ya. Iya. Nah, ini Pak Sunarto yang harus menjawab ini. Kenapa Raden Ajeng Kartini kok tidak pakai jilbab? Nah itu ada yang tanya gitu. Wong Jawa dengan jilbaban ya Pak ya. Ini mungkin pada waktu itu kan gini Mas. Jadi kan kalau toh Bu Kartini Muslim, kalau di era itu kan zaman era istri saya yang masih muda, waktu masih seperti bidadari aja tidak ada itu. Iya. Apalagi di era Bu Kartini. Bener. Itu mungkin itu salah satu. Oh iya. Dan saya meyakini gini lah. Pada waktu itu di desa saja saya itu masih kental sekali adat Jawa. Oke. Di era saya Mas, apalagi di era Bu Kartini. Itu ya Pak ya. Jadi saya meyakini malah Bu Kartini itu ya saya meyakini tulen orang Jawa. Tapi masalah aplikasi agama atau kepercayaan ya namanya di pergaulan ya mungkin sebatas atau mendalami yang sebenarnya kan saya tidak memahami Mas. Tapi saya meyakini Bu Kartini itu ya memang dari nilai-nilai Jawanya yang luar biasa. Sehingga kami gini Mas ya, ini tadi sempat tidak diceritakan istri saya, setiap malam Senin itu kan, Senin Pahing itu kan hari kelahirannya Bu Kartini. Sehingga kami bersama tim, ya kalau diadakan pengajian, kirim doa bersama di sini, di Senin Pahing ya? Senin Pahing. Terus nanti kita diskusi mengenai potensi, mengenai persoalan apa yang ke depan kita selesaikan, rencana-rencana apa. Kita mengundang narasumber yang berkait dengan tema itu kami lakukan setiap Senin Pahing Mas. Itu juga disiarkan secara langsung lewat info Rembang Berbagi IRB di YouTube, gitu ya. Facebook gitu. Tapi yang menarik begini Pak, ketika kita ngomong soal RA Kartini, ini kan tokoh-tokoh besar, Bung Karno, ya kan? Terus kemudian para wali misalnya, ya kan? Bung Hatta dan seterusnya lah, tokoh-tokoh besar yang ada di Republik ini, yang menjadikan mereka itu besar, namanya dikenang, diziarahi, dibikinkan makam nasional dan lain sebagainya. Itu kan karena peran sebenarnya. Ya, perannya, eksistensi di tengah-tengah masyarakat. Ya betul. Nah ini yang nggak disadarin orang kadang. Kalau pengen jadi besar, mulai sekarang pikirkan banyak orang seperti Pak Narto, Bu Suharyati ini kan juga mengaktualisasikan nilai-nilainya beliau-beliau itu ya Pak ya. Makanya kan gini loh Mas. Saya tuh pernah ngomong sama Mas Romi yang istilahnya ikatan Mas Mbak dan ikatan Mas Mbak Rembang. Oke. Saya guyon itu, Mas. Awakmu teko ning gone makam Kartini lha opo? Kan ngoten. Paling ron patok iku kan. Terus ame opo? Lo kan ngoten. Jadi itu sejarahnya mau rodok. Kudune awakmu pemuda. Lah, kamu generasi bangsa. Kudu iso ngluri artine Bu Kartini itu sejarah piye, terus ilmunya piye, itu jenenge ngluri. Terus apa yang kamu berikan atau mengekspresikan ajaran Bu Kartini di hari ini. Jadi bagaimana wong do teko isine mau mengagumi Mas, tapi tidak pernah berpikir meniru, tidak pernah berpikir
supaya dikagumi seperti Ibu Kartini. Sebentar. Kalau misalnya hanya sebatas mengagumi sih menurut saya lumayan, lumayan, Pak, pasti lumayan. Yang repot itu Kagum. kalau dia berkunjung, setelah berkunjung nanti daganganku laris, ya kan? Ziarah-ziarah itu kan sekarang begitu Pak. Ya kan, ziarah keliling kemana-mana itu supaya kemudian usahanya lancar. Nah, ini kan jauh sekali daripada kemudian tujuan dan hakikat ziarah yang benar. Harusnya kan, waduh, ini dulu memperjuangkan nasib banyak orang sehingga dikenang, dipilih Tuhan sebagai kekasih itu gara-gara mikirkan banyak orang. Itu loh Pak yang bergeser sekarang. Makanya kan gini Mas Jason, mohon maaf, kan saya itu dilema Mas. Sepertinya saya itu melarang pengunjung untuk datang ke situ, namun sebenarnya kan tidak. Iya. Jadi bagaimana Anda datang mengagumi dan pulang dikagumi, gitu loh. Terus datang itu tidak hanya mengagumi, tapi bagaimana kita bisa berbuat sesuatu yang lebih dari itu bahkan lebih Bu Kartini. Makanya contoh Bu Kartini pada waktu itu juga buat badai. Contoh istri saya juga membuat badai, bisa menyerap lapangan pekerjaan. Terus dari kayu, bukan Bu Kartini juga tidak boleh kayu itu disia-siakan, harus dipahat, harus diukir, harus dibuat meubilir sehingga bisa ada nilai tambah, nilai manfaat untuk bangsa ini. Loh, dari ini apa yang kita tiru atau yang kita lakukan setelah kita datang ke Bu Kartini atau membaca sejarah Kartini? Lah, kami berusaha sedikit banyak untuk mempraktekkan di sini, contoh di sini di Mulu. Bagaimana masyarakat itu bisa pinter, bisa tahu tata kromo, bisa